Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah terdengar jelas ya Rizky untuk suaranya ya. Sudah Kak, Siap. Kita mulai aja langsung karena hari ini cuma Rizky aja. Oh, ada Noval juga yang udah hadir ya. Nah, teman-teman hari ini kita lanjutkan lagi sesuai dengan informasi yang sudah Kazia berikan di minggu kemarin. Hari ini, sebentar, sebentar. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nanti untuk praktiknya, kemarin kan ada tugas ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu untuk demonstrasi moderator ya kemarin ya. Dan nanti kita simpan di akhir. Sekarang kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Ini adalah materi terakhir ya di apa namanya di bulan ini untuk teman-teman. Jadi kemarin dari elevator pitch, terus juga pindah ke moderator, dan yang terakhir ini adalah salah satu aktivitas public speaking yang mungkin teman-teman juga sering lakukan begitu ya di lingkungan terdekatnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pidato nih teman-teman. Jadi nanti kita akan mendalami bagaimana caranya teman-teman membawakan atau membacakan atau menyampaikan bahkan begitu ya sebuah pidato di hadapan audiens. Nah, sebelum itu Kak Zia mau nanya dulu mungkin untuk pidato sendiri nih menurut teman-teman, apa sih perbedaannya dari aktivitas public speaking yang lain? Contohnya perbandingan antara pidato dan presentasi. Kira-kira apa bedanya menurut Noval atau Rizky? Coba apa bedanya pidato dan aktivitas public speaking yang lain? Apa yang menjadi ciri khas biasanya? Boleh, silakan Noval dulu atau Rizky dulu. Kira-kira yang membedakan antara pidato dengan aktivitas public speaking yang lain apa nih? Selain sama-sama menyampaikan sebuah pesan ya teman-teman ya. Hmm. Boleh, Rizky. Gimana Rizky? mungkin kalau menurut Rizky, kalau pidato itu lebih ke formal kali ya Kak. Kalau presentasi kurang formal. Oke, konteksnya formal dan informal ya. Kita simpan dulu. Kalau menurut Noval apa? Perbandingannya pidato dengan presentasi kakak. Betul. Mungkin kalau presentasi itu tujuannya menyampaikan suatu pesan, memang hanya presentasi begitu. Kalau pidato mungkin biasanya diselipkan pada awal suatu acara atau di tengah-tengah gitu, dan mungkin di akhir bisa kak. Oke. Kalau Noval fokus pada waktu penyampaiannya ya, bisa di awal, bisa di tengah atau di akhir. Oke, teman-teman. Terima kasih nih untuk pendapatnya ya. Jadi beberapa jawaban dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan hampir mendekati nih ya. Tadi Rizky formal dan informalnya. Nah, ada sisi betulnya. Nah, kebanyakan pidato yang disampaikan betul memang sifatnya formal ya. Gitu tadi pidato kayak misalnya teman-teman sering mendengar sambutan misalnya kepala sekolah, nah itu ya. Atau pidato perwakilan siswa misalnya ya. Nah, itu biasanya dibawakan dengan konteks yang formal, betul. Sedangkan presentasi mungkin saja dibawakan dengan cara yang lebih informal gitu ya. Dari materinya juga tidak terlalu kaku dan seterusnya. Terus kalau novel tadi juga betul dari waktunya bisa aja nih Kazia katanya pidatonya disimpan di awal sebagai sambutan atau di tengah
Tadi ya, pidato yang sifatnya memberikan materi atau di akhir pidato yang sifatnya menutup sebuah acara itu bisa ya. Nah, betul teman-teman. Nah, sebetulnya yang nanti akan membedakan antara pidato dan presentasi adalah tentu tujuan komunikasinya ya. Kalau pidato tentunya mencoba untuk bisa merubah mindset gitu ya, merubah pemikiran dari si audiensnya. Kalau presentasi kita hanya menginformasikan saja gitu ya, menyampaikan materi saja. Nah, lebih lengkapnya kita coba cek slide dari Kazia nih teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah ada ya? Kak. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau secara garis besar pidato itu fungsinya lebih ke menyampaikan gagasan atau pesan yang terstruktur nih. Nah, selain memberikan informasi, tapi juga si pidato bisa menginspirasi. Nah, yang tadi Kazia bilang mengajak audiensnya melakukan hal positif. Nah, jadi ada tujuannya untuk bisa merubah nih sesuatu seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Dan tentunya perbedaannya juga dari durasi berbicara nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya eh, pidato dibandingkan dengan sebuah presentasi, mana yang akan lebih lama, pidato atau presentasi? Presentasi, Kak. Oke, nah betul ya. Jadi akan lebih lama presentasi. Kita bisa berbicara mungkin 10 sampai 15 menit gitu ya ketika presentasi karena materinya begitu padat, banyak gitu yang bisa kita sampaikan. Nah, tapi kalau pidato biasanya maksimal di 10 menit pun itu sudah paling lama gitu ya. Dan ada satu ciri khas kata-kata nih teman-teman yang biasanya membedakan, oh kalau ini lagi pidato, oh kalau ini lagi presentasi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Apa ciri khas kata-kata yang biasa disampaikan dalam sebuah pidato? Yang mungkin jarang ya kalau kita sampaikan dalam sebuah konteks presentasi. Novel atau Rizky tahu nggak kira-kira? Atau barangkali memperhatikan, oh ternyata ini bedanya loh. Ada? Nah, jadi mungkin teman-teman sering mendengar tapi belum tersadar ya. Jadi biasanya kalau di pidato itu selalu menggunakan kata sapaan nih teman-teman. Misalnya kayak Bapak Ibu yang saya hormati, ya baru dilanjutkan lagi apa namanya pesannya. Setelah itu ketika mau berganti topik, biasanya kita lanjutkan lagi dengan menyebut audiensnya. Misalnya teman-teman yang berbahagia, nah, seperti itu biasanya pidato menggunakan kata sapaan untuk bisa mengganti dari satu topik ke topik lain, dari satu bagian ke bagian lain. Begitu ya. Nah, itu biasanya cara membedakannya, oh ternyata orang ini tuh lagi pidato, oh orang ini tuh lagi presentasi. Dan satu lagi yang paling mencolok, pidato biasanya tidak menggunakan alat peraga, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya Noval dan Rizky lagi presentasi kan membawa sebuah slide ya. Nah, tapi kalau misalnya pidato, biasanya kita bisa langsung berbicara tanpa alat peraga gitu. Makanya tentunya dari waktu berbicaranya tadi kalau pidato lebih sebentar ya, karena kita nggak bisa memvisualisasikan lebih jauh apa yang kita sampaikan lewat alat bantu ya seperti slide presentasi dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, untuk pidato sendiri nanti teman-teman bisa pilih nih. Ada pidato yang sifatnya informatif, ada juga pidato yang sifatnya persuasif. Nah, apa bedanya? Kalau pidato informatif itu tentunya kita menyampaikan pesan yang tujuannya memberikan ilmu, fakta, atau wawasan baru nih secara jelas ke audiensnya. Misalnya Rizky atau Noval mau berpidato nih, tapi pidatonya itu sambil mengajak untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gitu misalnya, itu berarti informatif.
kita mau menyampaikan nih manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu apa gitu ya. Ada nggak fakta-fakta di balik itu? Ada nggak ilmu atau wawasan baru yang bisa kita sampaikan ke audiens? Atau pidato persuasif. Nah, persuasif itu artinya apa, teman-teman? Menurut Noval dan Rizky, persuasif itu artinya apa? Mengajak, Kak. Nah, betul ya. Jadi pidato ini jenis yang kedua tujuannya untuk bisa mengajak. Nah, kita banyak kasih kalimat perintah di dalam pidatonya ya, untuk bisa mengajak audiensnya melakukan tindakan tertentu. Gitu. Misalnya contohnya pidato mengajak untuk bisa lebih sering membaca buku, lebih mengurangi penggunaan gawai itu boleh. Ya. Nah, jadi bisa dibedakan ada pidato informatif, pidato persuasif. Nah, menurut Noval dan Rizky, kalau sambutan misalnya, sambutan ketua OSIS, misalnya Noval dan Rizky ketua OSIS nih, termasuk yang mana? Informatif atau persuasif? Kalau konteksnya sambutan ya, teman-teman. Persuasif. Persuasif. Kenapa Rizky? eh, Kadang biasanya ada isi ajakannya kak. Ada apa? Isi ajakannya. Ada ajakannya. Oke. Kalau menurut Noval, persuasif atau informatif? Gimana, Noval? Belum terdengar? Mungkin informatif, Kak. Informatif. Kenapa tuh? Kalau karena kalau biasanya pidato persuasif itu lebih saat sedang mengajak atau melakukan hal, mungkin sedang apa? Biasanya mungkin dari komunitas-komunitas saat untuk kegiatan positif seperti itu biasanya Kak. Persuasif itu Kak. Oke. Nah, berarti satu informatif, satu lagi persuasif ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, sambutan dari seseorang gitu ya, dalam sebuah acara, teman-teman, itu masuk ke pidato persuasif ya. Karena menurut pengertiannya kan persuasif itu untuk bisa mengajak audiensnya melakukan tindakan nih. Nah, dalam sambutan biasanya kita sebagai pembicara itu mengajak audiensnya untuk bisa mengikuti kegiatannya sampai akhir misalnya. Mengikuti kegiatannya dengan serius, mengikuti kegiatannya dengan eh, apa namanya? Sampai beres, sampai selesai. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, untuk sambutan itu termasuk kepada persuasif ya gitu karena mengajak audiensnya untuk bisa melakukan tindakan tertentu gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah berdiskusi. Kita lanjutkan lagi. Nah, karena apa namanya? Karena pidato itu termasuk aktivitas public speaking juga. Nah, makanya untuk bagian eh, naskahnya atau teksnya tentu ini akan sama gitu ya ketika teman-teman melakukan aktivitas public speaking yang lain. Tetap terdiri dari tiga bagian utama yang harus dipenuhi. Satu, tentunya ada pembukaan atau hook yang harus teman-teman sampaikan. Kedua, ada isi, nah, ya, atau gagasan utama dari pidato yang kita sampaikan. Nah, di sini Kazia highlight nih teman-teman, kalau di pidato, karena tadi waktu kita juga nggak terlalu banyak, kita nggak punya alat bantu untuk bisa memvisualisasikan apa yang kita sampaikan. Nah, makanya cukup jelaskan 2 sampai 3 poin penting saja, gitu ya. Kan kalau presentasi biasanya kita bisa 5 sampai 6 hal yang kita jelaskan misalnya ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau
pidato cukup 2 sampai 3 poin penting saja yang teman-teman jelaskan, gitu ya. Itu di bagian isi. Nah, yang terakhir tetap ada penutup. Nah, penutupannya ini disesuaikan ya. Kalau informatif berarti teman-teman sampaikan kesimpulan yang memang bisa mewakili informasi yang disampaikan oleh pembicaranya kita. Tapi kalau misalnya eh, teman-teman memilih tadi pidato persuasif, berarti jangan lupa sampaikan ajakannya di akhir. Begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk bagiannya tetap menggunakan 3 bagian utama pada public speaking ya. Seperti itu. Nah, yang membedakannya dengan aktivitas public speaking yang lain tentunya pada eh, ini ya, yang tadi Kazia bahas, pada isi gitu. Jadi di pidato teman-teman cukup menyampaikan 2 sampai 3 poin penting saja. Begitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Aman? Aman nggak? Oke, terakhir teman-teman pernah mendengar pidato dari siapa teman-teman? Terakhir kali yang paling dekat, Kepala sekolah, Kak. kepala sekolah Rizky di acara apa Rizky? Upacara hari Senin. Oke, upacara hari Senin. Menurut Rizky, pidato yang disampaikan kemarin itu termasuk informatif atau persuasif? Persuasif, Kak. Oke, persuasif ya. Karena ada apa? Ada ajakan buat lebih semangat dalam belajar. Nah, itu ya ada ajakan yang eh, bisa dilakukan oleh audiensnya. Kalau novel, kapan terakhir mendengar, melihat, atau menyimak sebuah pidato? Pas ini Kak, kemarin pas MPLS Oke, MPLS. Siapa yang berpidatonya? kepala sekolah Kepala sekolah. Termasuknya informatif atau persuasif? persuasif Kak. Persuasif ya. Berarti ada ajakan juga. Masih ingat pesannya apa, novel? Mungkin untuk lebih semangat dan bisa berprestasi di sekolah baru Kak. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Jadi, apa namanya? Pidato tuh dari apa yang teman-teman simak kemarin terakhir, tentunya itu bisa teman-teman jadikan referensi nanti ya. Nah, seperti biasa dalam public speaking kita harus bisa menulis juga ya teman-teman ya. Seperti yang sudah biasa kita lakukan sebelum kita tampil, Kazia selalu menyarankan teman-teman untuk bisa membuat narasi gitu ya melalui teks nih. Dalam pidato ini tentunya yang harus teman-teman persiapkan adalah sebuah teks pidato. Begitu ya. Nah, apa yang harus teman-teman highlight atau garis bawahi ketika menyiapkan sebuah teks pidato ini? Nah, tentunya adalah pahami bahasa dan alur idenya gitu ya. Apa yang mau teman-teman sampaikan harus dipahami dengan baik gitu ya. Tentunya dari mulai bahasanya, terus juga pahami audiensnya siapa. Apakah misalnya ketika teman-teman berpidato sebagai ketua OSIS, audiensnya adalah teman sebaya atau adik kelas dan seterusnya. Nah, karena pidato juga merupakan aktivitas public speaking yang mempunyai waktu yang singkat, jadi hindari kalimat yang berbelit-belit gitu ya. Susun alur tulisannya teman-teman ini jadi satu pesan yang menarik untuk didengarkan, yang logis gitu ya, dan tentunya bisa berkesan buat audiens atau pendengarnya. Gimana caranya? Teman-teman dalam waktu 5 sampai 10 menit bisa menjadi berkesan untuk pendengar. Begitu ya. Nah, tentunya
Kalau ada pertanyaan, Kazia bisa nggak sih teknik opening, teknik isi, dan closing yang sudah kita pelajari di kelas dasar itu digunakan dalam nulis teks pidato? Itu bisa, ya. Jadi Rizky dan Noval boleh buka-buka kembali gitu ya teknik opening dan closing yang sudah pernah dipelajari untuk bisa diimplementasikan ketika menulis teks pidato. Itu boleh gitu ya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu mencari teknik, bukan nggak perlu sih kalau misalnya teman-teman mau menggunakan teknik opening yang ada di kelas dasar itu juga diperbolehkan gitu ya. Asalkan tadi tetap menarik dan logis tentunya ya teman-teman. Oke, nah teman-teman di sini eh Kazia punya contoh teks pidato untuk teman-teman. Sebentar. Nah ini Kazia tulis di Docs ya teman-teman ya supaya bisa terlihat. Apakah masih terlihat layarnya? Masih ya? Jika Oke, nah ini contoh yang pertama nih teman-teman. Nah ini Kazia buat dalam satu lembar aja ya teman-teman ya. Nanti kita coba apa namanya demonstrasikan nih. Yang pertama ada judul pidatonya itu dalam menulis teks pidato. Tiga hal yang harus teman-teman tentukan terlebih dahulu adalah satu tentunya judul, yang kedua durasinya nih. Nah, kenapa kita perlu menulis durasi? Ini jadi peringatan, jadi reminder nih buat kita pembicaranya. Kalau teks yang kita buat ini tuh diciptakan buat berbicara berapa menit. Nah, ini jadi kontrol juga buat kita. Gitu ya. Nah, di sini Kazia taruh 3 sampai 4 menit saja nih untuk pidatonya. Nah, yang selanjutnya adalah karakter pidatonya. Karakter yang mau kita sampaikan lewat pidatonya itu pada saat membawakannya, pada saat menyampaikannya itu harus seperti apa. Nah, teman-teman boleh tulis dengan kata-kata sifat yang menurut teman-teman mewakili pidato ini tuh harus disampaikan seperti apa. Nah, di teks yang pertama, Kazia pengen menyampaikan pidatonya dengan ceria, terus juga mengajak tentunya dengan semangat, gitu ya. Nah, teman-teman boleh tulis seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman, ini ada yang terlewat sih. Kazia tambahkan dulu ya. berarti di pidato harus ada perkenalan. Nah, ada tapi tentunya memperkenalkan dirinya sebatas sekilas ya teman-teman ya, karena biasanya di apa namanya sebelum kita melaksanakan pidato tentunya MC akan menyebutkan nama ya biasanya gitu. Tapi untuk bisa memperkenalkan kembali boleh kita simpan perkenalannya seperti biasa di akhir sebelum kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, oke. Contohnya seperti ini ya. Nah, berarti kalau Rizky dan Noval perhatikan yang Kazia highlight atau bold, ini bagian apa berarti? Pembuka, Kak. Muka ya. Nah, di sini berarti ada opening, teman-teman. Seperti biasa tadi, boleh sampaikan dulu salam, terus juga kata sapaannya, ya, audiens yang hadir. Nah, nanti ini kita bahas ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur, dan dilanjut dengan memperkenalkan diri yang tadi Kazia bilang. Nah, teman-teman, kalau di pidato tuh sebenarnya di pembukaan kalimat pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur dan seterusnya itu perlu nggak disampaikan dalam sebuah pidato?
menurut Rizky dan Noval. Atau misalnya, kayaknya nggak apa-apa deh Kazia, untuk kata-kata itu di skip juga aman. Misalnya, menurut Noval dan Rizky seperti apa? Penting atau enggak? Atau misalnya, ini hanya bagian dari narasi yang sudah membudaya gitu. Karena kebiasaan orang banyaknya bilang ini, jadi kayaknya kalau dilewat itu kayak ada yang kurang. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Penting nggak? Penting. Kenapa Rizky penting? Eh, Kayak kata-kata tadi, kayak udah biasa dilakuin sama orang lain. Kayak ada Oke, yang kurang kalau enggak. sip. Kayak ada yang kurang kalau enggak. Menurut Noval, penting atau enggak Noval? Mungkin kalau tidak ada, tidak apa-apa, Kak. Tapi pidato-pidato memang sering pakai kata-kata itu, Kak. Jadi sering dianggap harus ada di setiap pidato. Tapi juga karena karakter pidatonya ceria, mengajak semangat gitu, Kak. Mungkin penting untuk membawakan karakter pidatonya, Kak. Oke, sip. Menarik nih jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah bisa disesuaikan, teman-teman. Ya, bisa disesuaikannya itu karena apa? Karena ini nih, sebentar. Bisa disesuaikannya karena waktu. Nah, ya, kalau misalnya teman-teman punya waktu yang banyak, misalnya, oh ternyata Rizky atau Noval itu diberikan waktu yang cukup panjang untuk bisa menyampaikan sebuah pidato tersebut. Ketika teman-teman mau menyampaikan kalimat puji syukur ini, itu boleh gitu ya. Maksudnya disampaikan. Tapi kalau misalnya ternyata pidatonya cukup, cuma diberikan waktu 3 menit, nah, silahkan bagian ini kalau misalnya mau di skip juga tidak apa-apa. Nah ya, jadi boleh disesuaikan. Tadi kurang lebih seperti yang Noval bilang ya, boleh disesuaikan. Tapi kan kalau tadi novel merujuknya ke karakter, tapi sebetulnya yang lebih mendasar adalah ke durasinya. Ya, kalau durasinya terbatas, gak apa-apa kok, gitu ya, tanpa ada kalimat ini, gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu, punya waktu yang luang, alangkah lebih baiknya si bagian ini tetap disampaikan. Tadi ya yang Rizky bilang gitu. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya nanti untuk penerapannya boleh kok teman-teman modifikasi gitu ya si kata-kata ini. Nggak selalu harus pertama-tama gitu ya. Boleh kok langsung sebelumnya itu juga boleh. Marilah, nah, itu boleh ya. Nggak harus pakai pertama-tama. Atau misalnya teman-teman mau lebih pendek juga boleh. Sebelum saya berbicara, misalnya puji dan syukur selalu disampaikan atau di apa ya istilahnya ya sebentar. Boleh seperti ini. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala juga boleh dan seterusnya, ya. Jadi boleh kalimatnya dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih menarik didengar oleh audiens. Itu juga nggak apa-apa. Selama konteksnya masih sama begitu ya. Nah, barangkali Noval atau Rizky bosen nih Kazia dengernya pertama-tama terus gitu ya. Itu boleh diganti. Nah, jangan lupa untuk perkenalan juga tetap disampaikan ya, teman-teman. Nama dan instansinya atau asalnya teman-teman di mana itu boleh sekali disampaikan. Nah, di sini sengaja nih Kazia nggak kasih tujuan atau judul secara utuh kepada audiens supaya tadi ya seperti biasa kayak di kelas dasar kemarin agar perhatian audiens itu tetap berpusat ke kita sebagai pembicara dari opening.
Jangan berikan dulu judul atau garis besar apa yang mau kita sampaikan kepada audiens pada saat di awal gitu ya. Biarkan nanti mengalir di bagian berikutnya. Nah, berarti ini sudah aman ya teman-teman ya. Apa namanya di bagian opening. Oke, berarti di bagian selanjutnya ini ada apa teman-teman? Bagian isi Kak, Oke, bagian isi ya. Nah, tadi yang Kazia sebutkan kepada teman-teman biasanya ada kalimat atau kata sapaan yang kita sampaikan untuk bisa mengantarkan perpindahan dari satu bagian ke bagian lain. Nah, ini ya contohnya ya. Teman-teman yang saya cintai, Bapak, Ibu, dan teman-teman, dan seterusnya. Itu bisa dimodifikasi. Nah, ini ya yang tadi Kazia bilang cukup 2 sampai 3 poin sampaikannya boleh. Kalau ini menurut teman-teman terlalu sedikit, boleh dipanjangkan atau ditambahkan narasinya. Itu lebih baik juga. Seperti itu. Nah, di awal seperti biasa nih teman-teman di bagian isi kita boleh ajak berinteraksi audiens. Nah, tapi tentunya perbedaan interaksi kita pada saat presentasi dan pidato itu juga terlihat ya. Nah, kalau pada saat presentasi kita interaksinya bisa lama, bisa kayak ngobrol. Kayak gini nih, Kazia diskusi sama Noval dan Rizky. Itu bisa ketika presentasi. Tapi tentunya ketika berpidato hal itu tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Misalnya lagi pidato nih, Kazia tiba-tiba nanya ke Noval dan Rizky. Rizky dan Noval, menurut kalian, nah itu udah bukan apa ya? Bukan gak bisa, tapi tentunya juga dengan keterbatasan waktu hal tersebut tidak bisa dilakukan, begitu ya. Jadi pidato itu sifatnya lebih satu arah sebetulnya teman-teman. Nah di sini boleh kita sampaikan dulu latar belakangnya dengan beberapa interaksi, dengan beberapa pertanyaan retoris misalnya. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang sebetulnya nggak perlu dijawab misalnya ya, itu boleh. Nah, baru sampaikan poin penting dari pidato teman-teman sesuai dengan judul yang telah dipilih. Oke. Nah, setelah isi berarti bagian closing ya, teman-teman ya. Nah, di bagian closingnya itu ada di bagian yang sini. Nah, tadi jangan lupa kalau misalnya informatif berarti sampaikan kesimpulannya yang mewakili informasi yang teman-teman sampaikan. Tapi kalau persuasif, nah jangan lupa sampaikan kalimat ajakan di akhir, gitu ya. Nah, kira-kira dari penutup ini bisa ditentukan nggak kalau ini pidato persuasif atau informatif dari penutupnya? persuasif Kak. Oke, ada kata atau kalimat apa, Rizky? Ada kalimat menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, Ya, itu tapi ya. kata orang dewasa. Atau di kalimat yang akhir. Nah, ada tanda seru ya di sana ya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil dan mulai detik ini juga. Nah, itu ya jadi ajakannya seperti itu. Oke, dan selebihnya tutup. Nah, seperti biasa ada kata mohon maaf nggak teman-teman di penutup ini? Nggak ada ya. Tidak Kak, Nah, jadi yang seperti di kelas dasar Kazia sampaikan, ketika misalnya kita tidak menyadari ada kesalahan yang berarti, nggak apa-apa kok, nggak usah minta maaf gitu ya. Bisa langsung sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan tutup dengan salam. Gitu ya. Oke. Teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? kalau pidato itu harus singkat, harus lama Mbak, cepet Kak. Nah, jadi ketika kita pidato, nih Kak Zia ada di sini ya. Yang jadi daya pikatnya itu adalah bukan seberapa cepatnya kita menyampaikan naskahnya, menyampaikan teksnya, teman-teman ya. Tapi
lewat ekspresi, lewat kontak mata, sama kejelasan intonasi, itu bisa lebih mempengaruhi. Nah, makanya kadang-kadang ada kan yang pidatonya itu dibawakan dengan tenang, jedanya lebih banyak gitu ya, tapi orang-orang bisa lebih tertarik gitu. Karena gak buru-buru jadinya ya, audiens juga bisa menikmati pesan yang disampaikan. Begitu ya. Jadi dari teks yang tadi sedikit tuh yang cuma satu lembar itu bisa jadi 3 sampai 4 menit karena tadi pembawaannya atau jedanya boleh teman-teman sesuaikan. Gitu ya. Jadi bukan soal cepat atau lambat tapi gimana caranya pesan itu bisa dibumbui dengan intonasi, dengan ekspresi gitu ya, yang bisa menarik untuk audiens. Terutama nih intonasi yang kita gunakan ketika melakukan pidato persuasif itu akan lebih berbeda ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah melihat ada yang berpidato itu menggebu-gebu gitu ya. Ya semangat gitu kayak orasi. Nah, itu eh, salah satu termasuk pidato persuasif. Begitu ya. Oke, next question. Rizky, kalau novel ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau pidato bisa lebih dari 10 menit, ada nggak, Kak? Nah, itu tadi eh, 10 menit itu sebetulnya udah waktu yang paling lama ya untuk pidato Rizky. Gitu karena kita kan gak punya alat bantu ya yang bisa memvisualisasikan apa yang kita sampaikan ke audiens. Jarang nih misalnya kepala sekolah sambutan bawa slide presentasi. Itu kan aneh ya, misalnya dalam dalam konteks upacara misalnya. Nah, jadi gimana caranya kita jangan sampai membuat audiensnya bisa jadi bosen gitu. Makanya manfaatkan waktunya dengan baik dengan empat hal ini. Tadi ya ekspresi, artikulasi, intonasi, dan apa namanya kelancaran kita dalam menyampaikan naskahnya. Ada lagi teman-teman? Oh, kalau waktu itu kan apa pas presiden berpidato ada yang pernah sampai 5 jam, itu gimana, Kak? Nah, itu mah beda lagi ya. Oh, Jadi beda kan lagi ya. Jadi konteksnya, kan konteksnya. sorry Rizky feedback. Saya eh, saya matikan dulu ya. Nah, itu konteksnya berbeda ya teman-teman. Jadi kan kalau itu pidato kenegaraan ya. Dan satu apa namanya pejabat publik seperti presiden tentunya punya andil yang cukup besar gitu ya untuk bisa menentukan waktu pidatonya sendiri gitu ya. Apalagi misalnya salah satu contohnya nanti pidato 16 Agustus misalnya itu kan poinnya banyak tuh yang disampaikan gitu ya. Itu konteksnya berbeda gitu ya. Otoritasnya juga berbeda gitu. Jadi tentunya akan berbeda dengan dua jenis pidato yang kita bahas tadi di awal gitu ya. Seperti itu, Rizky. Dari Noval mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke. Itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Jadi apa namanya? Ini jadi salah satu aktivitas public speaking juga yang bisa teman-teman dalami supaya teman-teman bisa menambah nih gitu ya skill dalam berbicara gitu ya. Salah satunya lewat berpidato. Nah, sebelum kita lanjut ke pidato, kita coba dulu nih teman-teman untuk bisa praktik moderator yang kemarin. Nah, jadi nanti dalam evaluasinya, Kazia punya rencana nih teman-teman. Jadi nanti karena kelas public speaking ini bukan cuman teman-teman saja nih, jadi ada kelas lain juga. Nanti untuk evaluasinya, Kazia mau menyatukan kelas ini dengan kelas yang lain di mana nanti yang kelas kemarin, yang sebelumnya gitu ya, itu akan menjadi narasumbernya dan teman-teman nanti akan menjadi moderatornya seperti itu. Jadi nanti kita akan puter gitu ya teman-teman supaya bisa punya andil masing-masing. Nah, nanti tampilan seperti apa? Kazia sedang menyusun dulu teknisnya, tapi rencananya adalah teman-teman nanti bisa tampil secara langsung gitu ya melalui live di media sosial begitu ya.
Jadi nanti ketika misalnya teman-teman atau keluarga, saudara mau menjadi audiensnya, bisa langsung bergabung di live media sosial tersebut ya. Oke, teman-teman untuk tugasnya gimana nih yang kemarin ya, Kazia udah screenshot ya kemarin ya di grup ya. Untuk tugas yang terakhir itu sebentar, apakah masih ada screenshotnya? Ah ini ya, ini ya teman-teman ya. Oke, nah jadi untuk praktiknya kita coba malam ini sebentar aja mumpung masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Noval dan Rizky demonstrasikan di bagian ini ya untuk bisa menjembatani seorang narasumber. Yang sudah Kazia sampaikan di studi kasus ini, nanti Noval sama Rizky akan menjadi moderator di seminar yang berjudul Dua Sisi Penggunaan Gadget. Gitu ya. Nah, brief yang lainnya sesuai dengan yang sudah disampaikan. Oke, sudah siap teman-teman? Kita coba untuk praktiknya. Harusnya sih udah ya, karena kan berarti kalau dihitung seminggu ya. Nah, gimana nih? Mau Rizky dulu atau Noval dulu? Silakan. Tinggal teman-teman menyampaikan saja ya, nggak usah apa namanya ada narasumbernya, seakan-akan narasumbernya hadir begitu ya. Nanti untuk penyampaian materinya bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, oke. Siapa duluan nih, teman-teman? Atau mau kajian spin? Di spin aja ya. Jadi siapapun yang Kak, namanya keluar, saya boleh tanya dulu, Kak. boleh. Gimana Noval? Yang nanti kan ada juga bagian tanya jawab itu Mm-mm. di skip aja, Kakak. Tanya jawabnya cukup pada saat mempersilahkan sama menutup sesi tanya jawabnya. Jadi contohnya, misalnya sekarang kita buka terlebih dahulu Bapak Ibu atau teman-teman untuk tiga penanya pertama. Nah, berikutnya langsung ditutup aja. Baik, untuk sesi tanya jawabnya telah selesai atau telah berakhir dan seterusnya. Gitu ya. Jadi eh, cukup disampaikan contoh kalimatnya saja ketika teman-teman berada di konteks sesi tanya jawab. Begitu ya. Ada lagi Rizky Noval sebelum tampil? Ya, Kak. Sama nama narasumbernya terserah aja ya, Kak. Ya, boleh fiktif. Boleh saling panggil misalnya Noval manggil Rizky sebagai narasumber atau Rizky manggil Noval sebagai narasumber. Baik, Kak. Kok natural? Noval. Oke, aman ya. Kita spin aja teman-teman ya. Siapapun yang namanya keluar pertama berarti langsung tampil. Oke, silakan. Berarti Novel duluan ya. Oke, aman ya. Butuh waktu dulu atau mau langsung? Langsung, Kak. Langsung ya. Oke, silakan. Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di seminar hari ini yang akan membicarakan sebuah tema yang sangat relate pada kehidupan sehari-hari, yaitu dua sisi dari penggunaan gadget. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naufal Danendra Agung, dan hari ini saya akan memandu jalannya sesi seminar kita pada hari ini. Untuk membicarakan topik hari ini, kami telah menghadirkan seorang narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya, yaitu Pak Rizky, seorang pakar di bidang komunikasi dan informatika. Sebelum mulai, perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa narasumber akan menyampaikan materi hari ini selama 20 menit ke depan. Pada Pak Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan.
langsung tanya jawab ya Kak, sesi tanya jawab. Ya, Tempatnya topik yang sangat seru dan menarik tentunya dari Pak Rizky. Kami berterima kasih kepada Pak Rizky karena telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya dengan menyebut nama dan asal sekolah. Nah, itu. Sekarang kami persilahkan kepada Pak Rizky untuk bisa menjawab pertanyaan dari peserta kita ini. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat jelas dari Pak Rizky. Apakah ada lagi dari para peserta yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kami saya sangat berterima kasih atas partisipasi para peserta yang sudah bertanya dan juga atas jawaban dari Pak Rizky. Dari penyampaian materi tadi, bisa kita simpulkan bahwa gadget bukanlah ancaman maupun solusi mutlak, melainkan alat yang dampaknya sangat bergantung pada kontrol dan kesadaran penggunaannya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizky atas ilmu yang sangat bermanfaat serta seluruh seluruh peserta yang aktif berpartisipasi. Saya Noval pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di seminar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, sip, mantap, Noval. Nah, Noval, tadi bagian-bagiannya sudah disampaikan ya. Bagus, udah baik, bisa menyampaikan dengan baik. Cuman Kazia belum ngelihat gesturnya aja nih dari Noval ya. Jadi nanti dibiasakan ketika berbicara kita udah ada di kelas lanjutan nih sekarang. Jadi mulai dibiasakan untuk berbicara menggunakan gestur ya. Oke, itu satu. Kedua, tadi di awal takutnya Kazia ke skip, Noval pakai perkenalan diri. Pakai Kak. Pakai ya. Oke, aman ya kalau sudah pakai. Nah, itu aja paling selebihnya sudah oke. Tinggal nanti kalau misalnya mau menggunakan apa namanya kalimat-kalimat yang lebih variatif itu boleh ya. Gitu. Jadi boleh dilatih lagi dengan penyempurnaan kalimat-kalimat pada saat mempersilahkan dan lain-lain. Ya. Oke, Nova ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait bagian-bagian moderatornya? Tidak ada. Ada kesulitan nggak selama kemarin membuat teks dan lain-lain? Aman ya? Aman, oke. Nah, sebenarnya nanti yang tentunya akan jadi kesulitan adalah saat menjaga alur ya. Karena sekarang kan kita cuman, apa namanya? Cuman demonstrasiin aja bagian awal dan akhirnya ya. Jadi belum kerasa nih gimana cara menjaga alur. Nanti kita coba ketika evaluasi ya. Oke, terima kasih Noval. Next kita ke Rizky. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang dalam seminar malam hari ini. Topik yang kita akan bahas pada malam hari ini yakni dua sisi dari penggunaan gadget. Tentunya ini adalah topik yang sangat menarik untuk para remaja seperti kita ini. Bersama saya, Rizky Muhammad Fauzan, yang akan memandu acara pada hari ini. Dan tentunya pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Narendra yang sangat pakar dan sangat praktisi dalam eh, memperhat- sangat pakar dalam bidangnya di komunikasi dan informatika yang telah aktif di berbagai kumpulan dan pengembangan public speaking maupun komunikasi digital. Oleh karena itu, kepada Kak Naufal Narendra dipersilahkan. Wah, menarik sekali ya dari poin yang disampaikan dari Kak Naufal. Eh, Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk
yang ingin bertanya dipersilahkan mengancung, mengangkat tangannya dan sebutkan nama dan asal sekolahnya. Baik, pertanyaan yang menarik. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang untuk Kak Naufal bisa dijawab pertanyaannya. Setuju nih pertanyaan jawaban dari Kak Naufal bisa kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, dapat kita tutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Untuk kesimpulan diskusi pada hari ini, teman-teman bisa melihat bahwa Kak Naufal ini menyampaikan kemajuan yang sangat besar dalam teknologi, bahwa adanya banyak ancaman yang harus kita hindari. Oleh karena itu, pentingnya kita dalam menjaga diri kita dalam menggunakan media sosial. Dan terima kasih juga kepada Kak Noval atas ilmu yang dibagi dan atas pengalaman yang dibaginya. Sangat bermanfaat nih pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah antusias dan aktif bertanya dari awal sampai akhir. Saya Rizky Muhammad Fauzan selaku moderator. Pamit undur diri, sampai jumpa di seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, mantap. Terima kasih Rizky. Nah, tadi sih dari bagian-bagiannya sudah aman ya, sama seperti novel. Cuman ada yang gatel aja nih beberapa kalimatnya. Salah satunya adalah kalau tadi memperhatikan ada kata sangat pakar. Nah, ya itu sangat pakar itu kayak teman-teman sekalian atau para hadirin. Nah, konteksnya sama seperti itu ya. Jadi hadirin itu sudah jamak gitu ya, sudah banyak artinya kalau ditambah para juga jadi double-double. Nah, sama kayak sangat pakar gitu. Pakar itu adalah salah satu keahlian seseorang yang udah paling tuh, yang udah paling atas gitu ya. Nah, jadi jangan ditambahkan kata sangat begitu ya. Sama terakhir nih tadi mulai apa namanya? Mulai bingung, mulai tidak terkontrol di bagian penutup. Nah, tadi ya, ingat yang pernah kita pelajari di kelas dasar, opening dan closing itu harus disampaikan dengan kalimat yang efektif gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada pengulangan kata yang akhirnya bikin kita jadi muter-muter. Nah, tadi salah satunya adalah terima kasih kepada Kak Naufal atas pengalaman yang telah dibagi. Terus tadi ada lagi. Jadi silahkan tarik saja segitu ya satu kalimat mana yang mau kita sampaikan sebagai ucapan terima kasih. Begitu ya. Itu aja selebihnya sudah aman, sudah oke. Nanti kita lihat lagi di evaluasi seperti apa ya supaya bisa melihat nih ketika menjaga alur dari diskusi yang dilakukan oleh narasumber dan audiens seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman, sudah jam 19.40 nih. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tentunya luar biasa banyak progres dari Noval dan Rizky di kelas ini. Mudah-mudahan nanti apa yang dipelajari bisa diimplementasikan oleh teman-teman. Next, untuk project berikutnya, teman-teman tidak perlu membuat teks pidato sendiri, gitu ya. Silahkan cari pidato, teks pidato yang menurut teman-teman menarik untuk bisa disampaikan, ya. Nah, nanti kita akan tahu challenge atau tantangan ketika harus membacakan pidato yang dimiliki oleh orang lain, ya. Bisa cari referensinya di buku, di internet, itu silahkan. Yang penting kalau bisa jangan buat sendiri, ya. Itu aja teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Kak, kalau Iya, Kak. konversi pers itu termasuk pidato nggak? Apa? Konversi pers. Nah, coba konversi pers itu termasuk pidato bukan? Bukan ya. Nah, itu beda lagi aktivitas public speakingnya.
Satu hal yang paling mendasari kenapa konferensi pers bukan termasuk pidato apa coba teman-teman? Dari karena langsung ke isi ya. bisa jadi apalagi. karena ada kegiatan berdiskusi dan jawab. Nah, betul. Tadi yang Kak Zia katakan, kalau di pidato itu lebih ke satu arah ya tadi ya. Jadi kita nggak akan mungkin tiba-tiba di tengah-tengah pidato, gimana nih Rizky dan Noval pendapatnya, nggak kan? Tapi lebih menyampaikan. Nah, kalau konferensi pers tentunya kan ada diskusi, ada sesi tanya jawab gitu ya, hampir sama seperti presentasi. Begitu teman-teman ya. Oke. Ada lagi? Cukup Kak, cukup. Aman? Oke. Aman Kak. Itu ya teman-teman untuk Rizky dan Noval terima kasih banyak Kazia tutup untuk kelas hari ini. Seperti biasa nanti untuk rekamannya bisa dilihat di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.